Aceh Besar lagi diberikan musibah kekeringan, tidak hanya sawah, tapi sumur-sumur warga, khususnya di Kecamatan Donga. Kadang-kadang petani ini udah capek dia kerja ke sawah, dia lupa nyepat dah sembayang. Oh iya. Ya, empat sembayang. Tapi akan nanti udah lah, sembayang rumah udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan Buka Suara dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Farah di channel seputar Aceh TV dalam program Buka Suara Podcast. Pada episode pertama kita hari ini, kita kedatangan tamu istimewa, yaitu Wakil Ketua DPRK Aceh Besar, Bapak Zulfikar Aziz, SE. Beliau ini adalah seorang wakil rakyat Kabupaten Aceh Besar yang dimana beliau ini sangat dikenal di publik Aceh Besar. Dan langsung saja, Assalamualaikum Bapak, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Pak. Nanti kita akan berbicara bincang banyak, baik itu dari segi politik, dari segi aktivitas Bapak Zulfikar sendiri. Ngomong-ngomong soal latar belakang nih Pak, kita langsung aja masuk ke latar belakang ya. Mungkin teman-teman rekan seputar Aceh pengen tahu nih sebelumnya mungkin saya sendiri juga belum mengenal betul dengan Bapak. Jadi boleh nggak cerita sedikit tentang latar belakang Bapak dan motivasi Bapak untuk terjun ke dunia politik ini sendiri? Iya, terima kasih. Jadi kalau latar belakang ini kerap kita dengar namanya rekam jejak. Iya. Rekam jejak. Jadi untuk melihat apalagi ini dari musim pilkada, itu ukurannya adalah rekam jejak. Iya. Jadi kalau saya ini latar belakang, kebetulan orang tua saya ini adalah kepala Telkom loh. Di Matang, di Birun, di Lok Semawe. Jadi kita dulu nggak ikut orang tua. Iya. Jadi kemana orang tua pindah kita ikut. Iya. Kemudian setelah pensiun, beliau sangat aktif di kegiatan masyarakat dan sempat menjadi imam juga, imam menasah, kemudian mengelola Baitul Mal kampung, anak-anak yatim dan sebagainya. Kemudian kami dibesarkan dalam keluarga yang disiplin ya, disiplin, kecintaan beribadah dan lain sebagainya. Ya mungkin dari situ kemudian ada titik lompatan. Kemudian waktu saya mahasiswa pun aktif dalam kegiatan mahasiswa, ya kan? Gerakan mahasiswa, kegiatan-kegiatan sosial masyarakat. Dulu saya aktif di BEM, di KAMI, kebetulan kuliah dulu di Muhammadiyah Sumatera Utara. Sama nggak? Beda ya? Oh beda. Beda. Jadi dari situ mungkin kita udah terbiasa dengan kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan berpolitik sesuai dengan gerakan mahasiswanya lah. Nah, bicara tentang pengalaman nih Pak, kira-kira pengalaman apa saja yang paling signifikan yang selama ini Bapak hadapi selama menjabat sebagai Wakil Ketua DPRK Aceh Besar? Ya, tadi kan motivasi kita dalam politik, tentunya kita masuk dalam ranah politik ini bukan hanya sekedar untuk mencari jabatan atau kekuasaan, tapi lebih jauh lagi adalah bagaimana kita bisa berbuat, mengabdi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena ada rasa kepuasan tersendiri ketika kita turun dan berkomunikasi dengan masyarakat, menyelesaikan masalah-masalah masyarakat, kan? Apalagi kita sebagai anggota DPRK yang dipilih dan mewakili masyarakat, tentunya ini menjadi tugas kita untuk menyambung lidah permasalahan-permasalahan masyarakat ini kepada eksekutif. Dan rasanya kita lebih plong, itu lebih lega, lebih lega ketika kita bisa mengadvokasi permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, dan itu adalah ya seni tersendiri juga saya pikir. Selanjutnya kontribusi dalam sektor pertanian. Dengar-dengar Bapak Zulfikar ini sangat dikenal sebagai sosok yang sangat peduli dengan nasib petani nih rekan seputar Aceh. Boleh nggak Pak cerita sedikit tentang program yang inisiatif apa yang telah Bapak lakuin untuk membantu para petani di Aceh Besar?
Ya sebenarnya sebelum saya jadi anggota DPRK, terpilih di tahun 2014, sebelumnya saya udah aktif memang dalam kegiatan pertanian sebagai penyuluh mitra tani atau PMT. Jadi kita keluar masuk kampung tuh di Aceh Besar, dari 604 kampung, itu dengan kawan-kawan kita nih Honda masuk ke kampung sampai kampung apa tuh, dari kadang malam-malam kita turun sama-sama berhadapan dengan masyarakat. Jadi di situ kita udah merintis sebuah program apa namanya, program POAP namanya, program pengembangan usaha agribisnis pedesaan. Dengan targetnya kita buat bank tani di kampung-kampung. Jadi ada hibah dana dari Kementerian Pertanian, itu pergabungan kelompok tani. Jadi Gapoktan singkatannya, dari beberapa kelompok tani. Itu nanti mereka dihibahkan anggaran ini untuk kegiatan-kegiatan pertanian seperti misalnya padi, kemudian pertanian ternak, ya kan, perkebunan, ya kan. Kemudian dana ini digulirkan, revolving, digulirkan tetap dalam Gapoktan tadi. Jadi kita sebagai konsultannya lah, kita yang mengarahkan, yang memandu, ada yang berhasil, ada yang gagal, ada yang sakit, dan gitu kan. Kemudian setelah saya jadi anggota DPRK, saya udah tahu apa kebutuhan-kebutuhan petani ini, ya kan? Karena kita tahu bahwa petani ini memang sangat miris. Karena rata-rata mereka ini cuma petani penggarap, pekerja, atau buruh lah kita bilang, buruh. Jadi mereka kadang-kadang pun kalau ada lahan, paling lahan untuk cukup untuk makan aja, untuk digarap untuk makan aja. Jadi petani ini kadang-kadang terjerat juga dengan kredit, dengan kredit misalnya dari beberapa bank kan, atau malah yang lebih miris lagi dari tengkulak. Jadi hasil dari pertanian nih, hasil dari padi nanti mereka harus menjual pada tengkulak dengan harga yang ditentukan. Kadang-kadang untuk garap lahan mereka butuh 1 hektar, misalnya butuh anggaran mereka ini 3 juta atau sekitar 2 juta lebih lah. Kira-kira kebutuhannya apa aja untuk garap lahan, bajak sawah, beli bibit, biarpun bibit ini ada dibagi juga, ya kan. Kemudian untuk beli pupuk, kemudian untuk merawat, ya, merawat padi sampai kemudian panen. Jadi banyak program yang kita buat, misalnya salah satunya adalah kita buat saluran, saluran tersier atau saluran cacing. Karena persoalan air ini memang sangat penting, apalagi kondisi hari ini Aceh Besar lagi diberikan musibah ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin efek dari El Nino atau La Nina gitu ya. Musibah kekeringan tidak hanya sawah, tapi sumur-sumur warga, khususnya di Kecamatan Donga. Jadi krisis air bersih. Mungkin ini salah satu solusinya, ya kita bermunajat kepada Allah ya, supaya musibah ini cepat diselesaikan dengan kita sholat istisqa. Kemudian di sisi lain kita berharap juga ada terobosan-terobosan ke depan. Kemudian ada program kita buat balai tani. Kadang-kadang petani ini udah capek dia kerja ke sawah, dia lupa nyepat dah sembahyang. Empat sembahyang. Tapi nanti lah, sembahyang rumah untuk. Udah asar, ya kan? Atau udah maghrib, pulang udah mau isya. Jadi kita buatlah yang namanya balai tani. Di samping balai tani ini tempat bermusyawarah dan kenduri belang atau kenduri tani, juga sebagai tempat sholat. Kemudian kita berikan juga mereka ini, kita advokasi program-program Al-Sintan, alat pertanian, seperti misalnya hand traktor, pompa air. Kalau seperti sekarang ini sangat dibutuhkan adalah pompa air, pompanisasi. Dengan semua peduli terhadap petani, maka insya Allah hampirlah 70% lebih kalau kita bilang. Aceh Besar ini rata-rata petani. Biarpun jadi PNS, pulang kantor bertani. Jadi ngomong-ngomong soal balai tadi Pak, kira-kira udah diterapin itu di satu tempat setiap desanya atau memang setiap seluruh Aceh Besarnya? Iya, balai tani ini kita buat ya dari pokok pikiran kita. Jadi dia nanti kawasan tanaman padi ini nanti ada sawah-sawahnya.
Ya belang apa, belang jarum, belang tamak gitu kan, belang bayutang. Jadi ada istilah, jadi hamparan sawah. Jadi kita ada buat di Sele, Kecamatan Darussalam itu meliputi beberapa kampung, Kampung Sele, Tanjung Dayak, Tanjung Selamat. Jadi nanti mereka bisa berhimpun di Balai Tani tadi. Nah, sebelumnya Pak Zulfikar ini pernah mendapatkan penghargaan sosok inspiratif bagi petani. Nah, kira-kira bagaimana nih Pak perasaan Bapak saat diberikan penghargaan ini? Kira-kira apa kesan dari penghargaan ini terhadap Bapak sendiri? Iya, kesannya ya kita pertama sangat terharu ya. Sangat terharu dan mengucapkan terima kasih. Ini tidak terlepas dari dukungan ya. Dukungan dari para petani, dari rekan-rekan penyuluh pertanian, dari pemerintah Aceh Besar melalui Dinas Pertanian yang sama-sama berkolaborasi ya. Berkolaborasi sehingga mungkin ini sangat relatif ya apa yang telah kita buat ini. Tapi setidaknya ini bisa menyentuh kelompok penting ya dalam masyarakat Aceh Besar ini, salah satunya adalah petani ya. Jadi ini kita dedikasikan juga kepada petani. Ya kita berharaplah program-program pertanian ini harus tepat ya kan, harus lebih prioritas ya kan. Kemudian program-program pertanian ini harus berkelanjutan dan berinovatif ya. Nah, sebelumnya saya juga udah sempat cari tahu nih tentang Bapak sendiri. Ada buku terdapat 60 tokoh inspiratif Aceh menuju 2024 nih. Jadi nama Bapak kebetulan tercantum dalam situ, di dalam buku tersebut. Nah, bisa nggak Bapak ceritain gimana nama Bapak bisa masuk ke dalam daftar tersebut dan apakah itu berdampak pada karir politik Bapak sendiri? Ya kita nggak nyangka juga bisa masuk nama itu ya. Kayak balon apa ya, pemain terbaik ini ya, balon d'Or. Jadi alhamdulillah kita bagian dari 60 tokoh-tokoh terbaik itu. Jadi segmen kita lebih kepada pertanian ya. Segmen kita lebih kepada pertanian. Jadi tentunya dampaknya udah pasti positif ya kan, kepada masyarakat. Biarpun itu perlu kita rawat, ya kita rawat. Karena isu yang positif ini, kinerja yang bagus ini, ya kan, tidak hanya sekedar isu aja pencitraan, tapi harus memang kita buktikan. Bagaimana Bapak melihat peran partai PKS dalam pemerintahan daerah Aceh Besar? Kira-kira apa kontribusi signifikan yang telah diberikan oleh partai tersebut? Iya, PKS bagian dari entitas, saya bilang ya, dalam pemerintahan Aceh Besar, khususnya di legislatif. Di periode ini kita mendapat wakil atau pimpinan dengan fraksi utuh, ya kan? Tentunya banyak pemikiran-pemikiran, apakah melalui fraksi, melalui personal anggota DPRK, itu yang disampaikan kepada eksekutif, baik dalam komisi ataukah dalam pandangan fraksi, ya kan? Kemudian mendukung program-program pemerintah, baik bersinergis melalui pokok pikiran dan lain sebagainya kan. Ya kita doakan aja supaya PKS ini bisa terus mendukung. Ya inilah masuk ke ranah eksekutif, ya kan, apakah bupati atau wakil bupati, sehingga kita berkhidmat kepada masyarakat ini jauh lebih besar. Terlepas dari berbagai kondisi anggaran dinamika, ya kan. Yang penting kita fokus bagaimana hari ini kesejahteraan dan ekonomi masyarakat ini yang paling sangat penting nih. Nah, ngomong-ngomong soal generasi muda nih, seperti kita-kita ini kan Pak masih semangat-semangatnya dalam dunia politik. Jadi kira-kira apa nih yang ingin Bapak sampaikan kepada kami-kami generasi muda yang mungkin tertarik untuk berkarir di bidang politik atau menjadi bagian dari perubahan di daerah kami? Ya politik ini sangat menarik. Politik ini seni. Artinya lompatan kita ke wilayah politik ini mungkin banyak orang sangat menakutkan, sangat mengerikan. Apalagi dengan
kondisi politik hari ini. Iya. Tapi dengan berpolitik, inilah sarana kita untuk berbuat. Apalagi kita masih energik, anak muda, masih semangat. ide-idenya masih brilian, Iya. masih semangat. Apalagi pemilih-pemilih paling ramai itu yang pemilih Gen Z. Iya. Jadi pemilih anak muda ini. Jadi tentunya kita mendorong yang lebih banyak anak muda supaya ada regenerasi politik. Jadi dengan masuknya anak muda ke wilayah politik ini, maka mereka lebih cekatan lagi ya kan, dalam berhadapan dengan masyarakat, ya kan, tidak hanya online aja, ya kan, tidak di media sosial aja, tapi bagaimana langsung offline, langsung berhadapan, terjun ke masyarakat. Ini yang sangat ditunggu oleh masyarakat. Dan anak muda hari ini mereka penentu nanti penentu untuk regenerasi. Apalagi di DPRK Aceh Besar hari ini sudah didominasi oleh anak-anak muda. Jadi setiap periode itu udah ada. Umurnya itu makin muda, makin levelnya itu makin muda. Jadi nampak bahwa masyarakat ini atau pemilih ini menyukai ini caleg-caleg anak muda. Jadi jangan takut masuk wilayah politik ini, karena ke wilayah politik ini kita berbuat lebih besar lagi pada masyarakat. Jadi kita bantu orang lain dari lagi kesusahan, itu jauh lebih besar pahalanya, ya, dibandingkan kita hanya memikirkan kita secara pribadi. Kemudian ini mungkin pertanyaan terakhir tentang visi misi periode 2024 hingga 2029 ya Pak ya. Nah, kira-kira apa nih visi misi Bapak sebagai anggota DPRK, dan kira-kira apa yang ingin Bapak capai dalam 5 tahun ke depan? Iya, kok visi misi ya, mudah-mudahan jadi bupati atau wakil bupati ya, biar ada visi misi ya. Tapi kalau kita DPRK, anggota legislatif ini, kita memang tidak ada visi misi khusus ya. Kita menjalankan fungsi aja, fungsi representatif, mewakili dapil kita yang dipilih masyarakat, kemudian fungsi legislasi, membuat undang-undang atau kanun, kemudian fungsi penganggaran, membahas anggaran bersama eksekutif atau TAPD, kemudian fungsi pengawasan, mengawasi aturan-aturan, baik kanun atau peraturan bupati, dan mengawasi realisasi pelaksanaan anggaran APBD yang sudah dikanunkan, ya kan? Jadi itu ini kita. Jadi nggak ada visi khusus. Visi itu yang penting kehadiran kita ini bermanfaat kepada masyarakat, kepada orang lain. Itu visi besarnya ya. Karena mencakup berarti dia. Manusia yang paling baik itu adalah yang bermanfaat bermanfaat kepada orang lain. Ya termasuk saya juga ya coba lah kan, mencoba untuk memperbaiki ya. Supaya kita biarpun politik kondisi hari ini seperti ini, ya kan? Tapi kita harus masukkan juga pendidikan-pendidikan politik kepada masyarakat, supaya masyarakat ini jangan melihat politik ini seperti Sinterklas, datang bagi habis itu hilang, ya kan? Tapi politik itu adalah bagaimana melihat jauh ke depan permasalahan-permasalahan yang ada dalam masyarakat. Nah, rekan Buka Suara Podcast, semoga apa yang kita bincangkan pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih kepada narasumber kita, Bapak Zulfikar Aziz. Terima kasih Bapak atas waktunya. Senang sekali bisa berbincang-bincang ya dalam podcast Buka Suara Podcast ini. Baik rekan Buka Suara Podcast, tonton terus podcast kita karena kita akan banyak membahas isu-isu terhangat, dan jangan lupa like, share dan subscribe serta hidupkan lonceng untuk mengetahui update-update terbaru podcast kita. Saya Farah Nur Anggreni, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.